Bukan karena mencari dunia itu haram, bukan, tetapi mencari dunia dengan amal-amal agama itu haram. Sembahyang dengan tujuan supaya dapat kedudukan dunia, beribadah supaya tujuan dapat pengaruh dalam dunia, nah itu yang diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Fa in qulta fal ayatu wal akhbaru tadullu ala anna syaubar riya muhbitun lis-sawab wa fi ma'nahu syaubu talabil ghanimati wat tijarati wa sairil huzuz. Faqad rawa Tawusun wa ghairuhu minat tabi'in anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma yastani'u ma'rufa aw qala yatasaddaqu fa yuhibbu an yuhmada wa yujar falam yadri ma yaqulu lahu hatta nazalat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada wa qad kasada al-ajra wal hamda jami'a. Wa rawa Mu'adzun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala adna riya syirkun. Wa qala Abu Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqalu liman asyraka fi amalihi khudh ajraka mimman amilta lahu ila akhir. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kamu berkata ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwa campuran riya itu menghapus pahala dan semakna dengannya bercampur dengan mencari harta ghanimah waktu berperang, perdagangan sambil berperang sambil berdagang, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Pertanyaan ini adalah menyikapi penjelasan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang niat beramal. Dalam keterangan Imam Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa niat beramal itu ada 5 perkara. Kesimpulan yang kita baca beberapa minggu telah lalu, bahwa niat beramal terbagi kepada 5 macam. Yang pertama, niat beramalnya itu ikhlas, semata-mata menjunjung perintah Allah, tidak ada campuran yang lain. Inya puasa, inya bersedekah, inya umrah, inya naik haji, inya menuntut ilmu, semata-mata niatnya itu karena Allah, tidak ada yang lain sedikit pun campurannya. Itu ikhlas, ngarannya murni. Nah, ini jelas sudah niat seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas diterima oleh Allah. Yang kedua, seseorang berniat melakukan amal perbuatan ibadah
karena Allah dan karena yang lain. Inya menuntut ilmu itu karena Allah dan karena yang lain. Tapi yang terbanyak itu karena Allah. Yang karena lain itu sedikit. Inya menuntut ilmu karena Allah sekaligus membawa dagangan. Tetapi walaupun dagangan itu kadada, tetap inya tulak, tetap inya berangkat menuntut ilmu. Nah ini ngarannya karena Allahnya lebih banyak daripada karena dagangan. Nah yang ini menurut Imam Ghazali niatnya itu diterima oleh Allah, pahalanya. Cuma pahalanya itu kada sesempurna yang murni karena Allah semata. Berapa pahalanya tergantung sisanya itu. Jadi misalnya karena perdagangan 40%, karena Allah 60%, berarti putung 40 pahalanya cuma 20%. Pahalanya cuma 20%. Karena 40 pahala ikhlas ini khusus untuk menutupi perdagangan itu. Tak tinggal lagi cuma 20%. Nah ini masih baik. Yang ketiga, seseorang beramal niatnya sama karena Allah, karena yang lain. (50%, 50%). Menuntut ilmu karena Allah sekaligus untuk berdagang atau untuk membeli sesuatu. Kalau nya kadada jualan, ini kada tulak menuntut ilmu. Kalau kadirin yang dijualnya pacangan di situnya kada tulak menuntut ilmu. Tapi karena jualan ini ada, karena Allahnya ada, dua itu bergabung jadi satu, lalunya berangkat menuntut ilmu umpamanya. Jadi 50% niatnya nih. Kalau dagangannya ada umpamanya, atau nang pacang ditukar kakuta ada, tapi orang kada pengajian, inya kada tulak juga, kada takakuta juga inya. Nah jadi bujur-bujur sama pendorongnya 50%. Nah kalau kita beribadah seperti itu niatnya, maka berpahala kada, berdosa kada. 50-50. Inya mengaji ke berbagai sekaligus untuk bertukar di pasar, segan berdagang di rumah. Karena di rumah bisa kios, nah, jadi sekaligus ke pengajian, sekaligus bertukar di pasar. 50%. Jakanya pacang kada ditukar, inya kada ke pengajian. Tapi mau pengajian perai, walaupun yang ditukar ada, inya kada ke berbagai juga. Nah jadi bujur-bujur sama. Nah kalau macam itu niatnya separuh-separuh, la lahu wa la alaih, kada ada pahala, kada ada dosa. Yang keempat, sedikit ikhlasnya. Nah sedikit ikhlasnya tak kurang. (60% karena yang lain, 40% aja karena Allah. Artinya walaupun inya kada ada pengajian, tapi ada yang ditukar, tetap inya kakuta. Tetap inya kakuta. Walaupun kada ada pengajian, tetap inya kakuta.
jakanya ada pengajian nang ditukar kadada ini kada kaputa. Itu menunjukkan bahwa karena selain Allah lebih banyak daripada yang karena Allahnya. Nah kalau niat kita beribadah seperti itu karena Allahnya sedikit, karena yang lain lebih banyak, itu niatnya ditolak dan kita mendapat siksa. Tapi seapa banyak siksanya, sekadar lebihannya itu. Umpamanya 60% karena perdagangan, 40% karena Allah, siksanya 20%. Nah yang kelima, orang yang beribadah beramal semata-mata riya. Kan ada yang lain tujuan 100% karena selain Allah. Nah ini sudah jelas hukumnya. Nah jadi Imam Ghazali membagi niat seperti itu 5 macam tadi. Nah lalu ada yang betakun lawan sidin, ujar nang betakun lawan Imam Ghazali ini tuh, sedangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu menunjukkan bila mana ikhlas itu bercampur kada diterima. Kada ada memadakan hadis itu banyak mana campurannya, kada ada. Di Quran kada ada juga mengatakan mana nang banyak campurannya, kada ada. Pokoknya bila bercampur karena Allah dan bukan karena Allah itu kada diterima. Nah ini pertanyaannya kayak itu. Ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwa campuran riya itu menghapus pahala. Nang berapa kecampurannya? Dan semakna dengannya bercampur dengan mencari harta ghanimah. Inya berperang, tapi dalam hati ada tujuan untuk mencari harta rampasan perang, perdagangan dan keuntungan-keuntungan lainnya. Dan Taus dan lainnya dari tabi'in meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berbuat kebajikan, atau ia berkata ia bersedekah lalu ia suka dipuji dan diberi pahala. Ada orang bertakun lawan Rasulullah, wahai Rasul, ulun ini bersedekah, ulun kapingin dapat pahala, kapingin dipuji orang. Kayak apa hukumnya? Dipuji orang hendak, dapat pahala hendak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang akan beliau katakan kepadanya. Nabi kita diam menunggu wahyu Allah. Nah sehingga turun ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadahnya. Siapa hendak bertemu Allah, siapa hendak dapat pahala, artinya maka amal itu jangan dicampurkan lawan yang lain sedikit juga pun. Jangan dicampurkan, jangan disekutukan kepada seseorang juga pun, kayak itu maksudnya. Dan sedangkan ia telah menghendaki pahala dan pujian semuanya. Dan Mu'adz meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda adnar riya syirkun, artinya serendah-rendah riya adalah syirik. Walaupun sedikit aja campurannya sudah syirik. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuqalu liman asyraka bi amalihi khudh ajraka mimman amilta lahu. Artinya dikatakan nanti di akhirat kepada orang yang menyekutukan dalam amal perbuatannya, ambillah pahalamu dari orang yang kamu beramal karenanya. Orang beramal karena manusia ada, karena Allah ada. Biar Tuhan di akhirat kaina pahala ikam ambil lawan pulan itu aja kada usah kan aku.
Dan diriwayatkan dari Ubadah bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, Ana aghnal agniya anis syarika man amila li amalan fa asyraka ma'i ghairi wada'tu nasibi li syariki. Artinya, aku adalah sepaling kaya di antara yang kaya dari persekutuan. Barang siapa berbuat suatu amal bagiku lalu ia menyekutukan bersamaku selainku, maka aku tinggalkan bagianku untuk sekutuku. Allah ada menghiraukan amal ibadah nang bercampur karena Allah ada, karena yang lain ada. Abu Musa meriwayatkan bahwasanya orang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki berperang karena kemarahan, dan seorang laki-laki berperang karena keberanian, dan seorang laki-laki berperang agar diketahui kedudukannya. Maka siapakah di antara mereka yang di jalan Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal uliya fahuwa fi sabilillah." Artinya, barang siapa berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka ia di jalan Allah. Nang berperang karena menunjukkan keberaniannya, nang berperang karena ingin dipuji sebagai pahlawan, itu kada termasuk sabilillah. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kamu mengatakan bahwa fulan mati syahid, dan mungkin ia telah memenuhi kedua tepi kendaraannya dengan dirham." Padahalnya berperang mencari harta rampasan perang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajara yabtaghi syai'an minad dunya fahuwa lahu." Artinya, barang siapa berhijrah dengan mengharapkan sesuatu dari dunia, maka itu laginya. Nah, dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, sedikit pun kadada merinciakan, meuraikan campuran itu nang mana nang banyak, nang mana nang sedikit. Siapa yang berperang karena dunia, itu bukan sabilillah. Titik. Siapa yang hijrah karena dunia, maka itulah bagiannya dunia. Titik. Siapa yang bersedekah kada karena Allah, maka itu berarti adalah riya. Titik. Kada ada hadis-hadis menjelaskan berapa persen garang campurannya, kada ada. Nah, kenapa Imam Ghazali merinciakan seperti tadi? Pandang campurannya berapa persen. Kalau sekian diterima, sekian disiksa, sekian. Nah, itu orang bertanya kepada Imam Ghazali, artinya apa dasar pian yang menerangkan bahwa campurannya itu perlu dihitung, campuran itu perlu dipandang, ditimbang. Nah, maka kami menjawab, ujar Imam Ghazali, hadis-hadis ini yang disebutkan tadi tidak bertentangan dengan apa yang telah kami sebutkan. Kada bertentangan sidin lawan keterangan nang sidin padahakan dahulu itu. Tetapi yang dimaksud dengannya adalah, barang siapa tidak menghendaki dengan demikian kecuali dunia, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berhijrah dengan mengharapkan sesuatu dari dunia, dan demikian yang paling kuat atas cita-citanya. Nabi kita mengatakan tadi, siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena dunia. Nah, itu pahamannya, ujar Imam Ghazali, bahwa orang itu hijrah dari Mekah ke Madinah adalah semata-mata untuk dunia. Tidak ada yang karena Allahnya. Jadi cocok aja kalau kayak itu orang hijrah semata-mata karena dunia, ya dunialah yang ia dapat.
Dan telah kami sebutkan bahwa demikian itu adalah perbuatan maksiat dan permusuhan. Orang berperang semata-mata mencari harta rampasan perang, itu jelas sudah perbuatan yang diharamkan. Bukan karena mencari dunia itu haram, bukan. Tetapi mencari dunia dengan amal-amal agama itu haram. Sembahyang dengan tujuan supaya dapat kedudukan dunia, beribadah supaya tujuan dapat pengaruh dalam dunia, nah itu yang diharamkan. Karena dengan riya padanya dan merubah ibadah dari tempatnya. Adapun kata-kata persekutuan di mana itu disebutkan Allah tidak akan menerima niat yang bersekutu. Kalau kita beribadah karena Allah dan karena selain Allah, Allah kada menerima. Bersekutu. Nah, kata-kata bersekutu itu, ujar Imam Ghazali, maka itu mutlak untuk persamaan. Kata-kata bersekutu itu artinya 50%, 50%. Dan telah kami jelaskan bahwa apabila dua maksud sama, karena Allah 50%, karena yang lain 50%, maka keduanya saling berlawanan dan tidak ada manfaat baginya dan tidak ada mudarat atasnya, maka tidak seyogianya diharapkan pahala atasnya. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran dan hadis Rasulullah itu kadang bertentangan dengan apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali tadi. Kemudian sesungguhnya manusia ketika menyekutukan, ini beribadah karena Allah ada, karena selain Allah ada. Nah, ketika menyekutukan kayak itu, selamanya itu dalam bahaya. Manusia ini dalam bahaya. Kalau kita ini beribadah karena Allah ada, karena selain Allah ada, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Karena ia tidak tahu mana di antara dua perkara itu yang lebih kuat atas maksudnya. Kadang-kadang kalau kau menimbang, nah mana yang terbanyak, maka kadang-kadang itu adalah bahaya atasnya. Bujur ya, tadi kalau kita beribadah bercampur karena Allah lawan karena yang lain, kalau banyak karena Allah pahala, kalau sama kada berpahala, kada berdosa. Itu kalau kita tahu timbangannya, persinannya itu. Nah, kalau kita kada tahu, kita dalam bahaya. Karena itulah Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendak bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maksudnya adalah perjumpaan lawan Allah tidak dapat diharapkan dengan persekutuan. Kalau kita nih beramal karena Allah ada, karena yang lain ada, itu kadang-kadang diharapkan kita bisa bertemu Allah. Di mana yang terbaik keadaan-keadaannya adalah saling, di mana yang terbanyak keadaan-keadaannya adalah saling menggugurkan. Amun nang terbanyak ikhlas, nang menggugurkan nang riya. Terbanyak nang riya menggugurkan lawan ikhlas. Dan boleh dikatakan juga kedudukan mati syahid tidak dapat dicapai kecuali dengan ikhlas dalam berperang.
Dan jauh bahwa dikatakan bahwa barang siapa yang durungannya adalah keagamaan karena Allah, di mana durungan itulah yang mendurungnya kepada semata-mata berperang. Berperang semata-mata durungannya karena Allah, sekalipun tidak ada harta ghanimah, dan ia mampu memerangi dua golongan dari orang-orang kafir yang salah satu dari keduanya itu kaya dan yang lain itu fakir, lalu ia condong kepada pihak yang kaya untuk meninggikan kalimat Allah dan harta ghanimah, maka tidak ada pahala baginya atas peperangannya sama sekali. Orang ini berperang karena Allah. Nang di perang ini orang kafir miskin ada, kafir kaya ada. Ini mampu memerangi kedua-duanya. Diperanginya nang kaya karena mengunting harta ghanimahnya. Nah itu jelas sudah kada akan mendapat pahala dalam peperangannya itu. Dan kami berlindung kepada Allah bahwa perkara itu seperti demikian. Maksudnya, kalau kita beribadah, niat kita itu bila tercampur sedikit saja selain Allah, maka ibadahnya gugur. Nah, kami berlindung dengan Allah. Misalnya orang beribadah karena Allahnya 99%, 1% saja sedikit ada riyaknya, dipadahkan itu gugur semuaan ibadahnya. Kami berlindung dengan Allah. Kami kada umpat mengatakan seperti itu. Ibadah mesti 100% maka ikhlas. Kalau sedikit saja bercampur riya, maka ibadahnya kada berpahala. Nah, kami berlindung daripada Allah, daripada perkataan seperti itu. Kami kada umpat mengata seperti itu, menjadi Imam Ghazali. Sesungguhnya ini adalah kesempitan dalam agama. Ini mempersulit agama ngarannya. Sulit kita beribadah 100% maka karena Allah. Kalau ada yang lain-lainnya, bila ada yang lainnya gugur pahalanya, sulit itu. Sesungguhnya ini adalah kesempitan dalam agama dan tempat masuknya keputusasaan atas kaum muslimin. Putus asa orang kayaknya beribadah, sedikit saja gugur ibadah pahalanya, sedikit saja kan beribadah lagi orang sama sekali. Karena campuran-campuran yang mengikuti seperti ini, itu sama sekali manusia tidak dapat terlepas daripadanya kecuali jarang sekali. Jarang sekali ada manusia yang terlepas daripada pengaruh-pengaruh selain Allah itu. Kita beribadah, bersedekah murni semata-mata karena Allah, sedikit pun kada ada karena yang lain, itu ngalih benar mencarinya. Kalau 60% karena Allah, 40% supaya dipuji orang, itu ada, kira-kira itu ada aja. Amun itu diperdahkan kada berpahala, orang bisa kada mau bersedekahnya lagi. Maka pengaruh ini pada pengurangan pahala. Nah, pengurangan aja. Orang bersedekah 10.000 rupiah karena Allah lebih banyak, riyaknya ada juga sedikit, nah kurang pahalanya, kada menghapus sama sekali. Kayak itu. Orang naik haji karena Allah ada, tapi hendak sambil berlapang-lapang di situ muyak lawan di kampung, ada juga sedikit nih tuh. Nah ada aja pahalanya, cuma kurang daripada yang sempurna karena Allah. Nah, jangan dipadahkan kada berpahala sama sekali. Adapun pada penghapusan pahala, maka tidaklah demikian. Menghapus sama sekali pahala, kada macam itu artinya. Namun manusia pada yang demikian itu dalam bahaya yang besar.
Walaupun tadi sudah dipadahkan bercampur tuh kalaunya banyak nang baik berpahala aja, pahalanya kurang, tapi tetap ada pahala. Tapi itu ada bahayanya. Karena ia kadang-kadang menduga bahwa pendorong yang lebih kuat adalah kasat mendekatkan diri kepada Allah. Padahal yang lebih kuat atas hatinya adalah bagian nafsu. Itu kan bahayanya. Mengkurang teliti kayaknya disangka nang terbanyak tuh karena Allah, padahal dalam hati sebujurnya nang banyak tuh karena nafsu. Lalu jadi kada berpahala sama sekali jadinya. Dan demikian itu termasuk yang sangat tersembunyi. Bila kada bujur-bujur diteliti sebelum beribadah, dicari bujur-bujur sebelum beribadah, nah ngapa garang niatku nih hendak memperbuat ibadah nih. Nah, bila kada bujur-bujur diteliti, itu bisa-bisa ibadah itu banyak karena nafsunya, banyak karena riyanya. Maka tidak hasil pahala kecuali dengan ikhlas. Ikhlas tuh karena maulah berpahala. Berapa persen ikhlasnya, itulah dapat pahala. Dan ikhlas itu sedikit sekali diyakini oleh seorang hamba dari dirinya, walaupun ia telah bersungguh-sungguh dalam ihtiyat. Maka karena itulah semestinya ia selama-lamanya setelah sempurna ijtihad bersungguh-sungguh, sudah berhimat bersungguh-sungguh supaya ikhlas, adalah bimbang, tetap hatinya bimbang di antara ditolak dan diterima amal perbuatan itu. Kita jangan sekali-kali meyakini bahwa amal kita diterima Allah, itu kada boleh meyakini. Aku yakin amalku diterima Tuhan, di mana tahunya? Kita mesti bimbang sampai kita mati, kita bimbang apakah amal diterima atau kada, amal diterimakah atau kada. Lagi takut bahwa dalam ibadahnya terdapat penyakit yang mana bahayanya itu lebih banyak daripada pahalanya. Dan begitulah adanya orang-orang yang takut dari orang-orang yang mempunyai hati. Dan begitulah semestinya setiap orang yang mempunyai mata hati. Setiap orang yang punya mata hati mestinya selalu takut, selalu bimbang. Amal ibadahku diterimakah, kadakah? Banyak penyakitnya kah, banyak baiknya kah? Banyak ikhlasnya, banyak riyaknya kah? Selalu bimbang terhadap amal ibadah yang sudah dilakukan itu. Karena itulah Sufyan rahimahullah berkata, saya tidak membilang dengan apa yang tampak dari amal perbuatanku. Jadi Sufyan Sauri, amal ibadahku nang kelihatan orang tuh ku anggap asal ada berpahala semua itu sudah. Kayak itu maksudnya. Lebih baik anggapan macam itu daripada anggapan berpahala. Karena anggapan berpahala dalam dunia, di akhirat pas kada ada pahalanya. Nah, kalau dalam dunia kita menganggap bahwa ibadah kutukar berpahala, tapi di akhirat kayaknya ada pahalanya, nah itu keberuntungan yang besar. Saya tidak membilang dengan apa yang tampak dari amal perbuatan. Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, saya berjiran dengan Baitullah ini selama 60 tahun. Aku diam di Makkah 60 tahun artinya. Dan saya telah menunaikan haji 60 kali. 60 kali naik haji. Naik haji seorang lain naik haji badal haji itu. Orang wah ini 10 tahun di Makkah sekali aja berhaji, 9 kali itu ambil upah badal haji benam lagi. Orang bahari 60 kali bujur untuk seorang. Dan saya telah menunaikan haji 60 kali. Maka saya tidak masuk pada sesuatu pun dari amal perbuatan bagi Allah.
Oma anggap amalku tuh kada nang ikhlasnya semuaan itu, kada nang murninya. Melainkan saya periksa diriku, lalu saya dapatkan bahagian syaitan itu lebih sempurna daripada bahagian Allah. Mudah-mudahan tidak ada manfaat bagiku dan tidak ada mudarat atasku. Jadi guys, mudah-mudahan haji nang ku gawe 60 kali itu berpahala kada, berdosa ada. Daripada orang itu kada percaya dengan dirinya sendiri, kada percaya dengan dirinya sendiri. Bersamaan dengan ini, maka tidak semestinya bahwa ia meninggalkan amal ketika takut penyakit dan riya. Muka itu ngalihnya beramal, banyak peraya beramal sama sekali. Jangan sampai macam itu. Karena sesungguhnya demikian itu akhir keinginan syaitan daripadanya. Kalau kita berkesimpulan mengalihnya ikhlas nih diperaya beramal, nah itulah yang dikehendaki syaitan sebenarnya. Kita jangan beramal. Maka tidak semestinya bahwa ia meninggalkan amal karena takut penyakit dan riya. Udah hendak sampai yang berjamaah ke masjid, kalau pindah riya hati, nah tuh iya kawannya syaitan itu. Itu yang dimaksudnya syaitan supaya jangan ke masjid itu. Karena yang dimaksud adalah agar ikhlas tidak hilang. Agamanya menyuruh ikhlas tidak hilang. Kada ada menyuruh jangan beramal, kada ada. Dan manakala ia meninggalkan amal, maka ia telah menyia-nyiakan amal dan ikhlas semuanya. Kedua-duanya parah ya. Jadi beramal walaupun riya tarusakan beramal, sambil usaha ada untuk mengurangi riyanya itu sampai yang menangnya adalah ikhlas karena Allah. Karena Allah kalau dia menyuruh, Rasul kalau dia menyuruh jangan beramal kalau takutan riya, kada ada. Nang ada suruhan tuh beramallah, buangi riya. Nah kayak itu. Dan telah diceritakan bahwa sebagian orang miskin berkhadam kepada Abu Sa'id Al-Kharraz dan ia ringan dalam segala pekerjaannya. Orang ini berkhadam lawan syekh ini, rajinan luar biasa. Lalu Abu Sa'id berbicara tentang ikhlas pada suatu hari, di mana ia menghendaki keikhlasan segala gerakan. Maka orang miskin tersebut mulai mencari hatinya pada setiap gerakan, dan ia menuntutnya dengan keikhlasan. Jadi khadamnya syekh ini rajinan orangnya, semuaan digawi. Suatu hari syekh berbicara tentang ikhlas. Ujar syekh, setiap gerakan itu perhatikan ikhlasnya. Lalu si khadam tadi memakai itu, hendak begawi ikhlas kada, oh kada jadi begawi. Ikhlas kada, hendak bersapu ikhlas kada jadi bersapu. Kalau pinaria, maka sulit atasnya memenuhi segala keperluan dan syekh merasakan mudarat dengan demikian. Apa khadam nih rumah bahemburan kada bersapu lagi. Lalu syekh menanyakan kepadanya tentang perkara, kenapa yang bakulir wah ini begawi? Maka orang miskin tersebut memberitahukan kepadanya bahwa ia menuntut dirinya dengan hakikat ikhlas. Ulun gawi nang ikhlasnya aja lagi wah ini, nang kada ikhlas kada ulun gawi. Bahwa ia menuntut dirinya dengan hakikat ikhlas,
dan bahwa ia lemah daripada ikhlas dalam kebanyakan pekerjaannya, maka ia meninggalkannya. Maka Abu Sa'id berkata, jangan kamu perbuat, karena ikhlas tidak memutuskan muamalah, hubungan sesama manusia. Ikhlas itu bukan menyuruh ampih beramal kada. Ikhlas bukan menyuruh ampih bekerja kada. Ikhlas bukan menyuruh ampih beribadah kada. Maka rajinlah kamu kepada amal dan bersungguh-sungguhlah dalam menghasilkan ikhlas. Jam beramal tetap, tapi usahakan supaya ikhlas. Maka saya tidak mengatakan kepadamu tinggalkanlah amal, dan hanya saja saya mengatakan kepadamu ikhlaskanlah amal. Nah, jadi ini merupakan tempat di mana syaitan mudah menggoda orang-orang yang lemah kemampuan ilmunya. Banyak kita mendengar perkataan-perkataan seperti itu. Al-Fudail telah berkata, meninggalkan amal disebabkan makhluk adalah riya. Itu sudah riya. Karena mereka mudah hendak bersedekah, orang ada khawatir kalau pina riya, itu sudah riya. Itu sudah riya. Meninggalkan ibadah karena manusia itu riya sudah ngarannya. Bersedekah aja cuma usahakan supaya ikhlas. Meninggalkan amal disebabkan makhluk adalah riya, dan melakukan amal karena makhluk adalah syirik. Ja'alana Allah minal ulama'il amilin al-mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi wasallam. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.